Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, semoga semua sehat, tidak kurang satu apapun. Baik, kita sekarang menyatu dengan firman Tuhan, namun kita awali dengan penyerahan diri. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Saudara, bukalah pintu hatimu, sebab firman Tuhan akan menyatu denganmu. Namun kita awali sebuah pujian yang mengingatkan kita berserah diri pada Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan kecewa, jangan putus asa, dan katakanlah belum masa baru kilon. Semoga berkenan hati kita. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, mari dengarkan firman Tuhan hari ini, Senin 5 Februari 2024, dalam kitab Sakaria 1 ayat 3. Demikian dituliskan di sana. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku. Demikian firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Aledok matunasida, songonodo hatani, Jehovah sebab, saya mula mahamutuau, ninna Jehovah sebab.
asa mulak au Tuhamu Nina Jehovah sebab. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun hari ini. Sebab saya percaya Bapa di surga akan senantiasa memelihara, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan saudaraku, khususnya sepanjang hari ini. Teruslah berusaha, teruslah berdoa, dan lakukan semua pekerjaanmu hari ini atas nama kuasa roh dan penyertaan restu dari Tuhan Yesus. Saudaraku, bagi yang merayakan ulang tahun hari ini, kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan memberkati. Bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga ucapkan selamat berbahagia bersama anak cucu, sehat selalu dalam perjalanan hidup ini. Bagi saudaraku yang masih bergumul dengan sakit penyakit yang belum kunjung sembuh sampai sekarang, jangan putus asa, jangan engkau kecewa, dan ingatlah ada Tuhan Yesus, dokter tabib yang agung, yang mampu menyembuhkan segala penyakit. Dia akan datang menghampirimu, melawatmu, lalu mengambil penyakitmu, saudara akan sehat kembali. Amin. Saudara kami yang dikasihi Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, semua orang punya rencana, semua orang punya misi, semua orang punya prinsip hidup, semua orang punya visi tujuan di masa mendatang. Tentu semua orang ingin menggapai hidup terbaik. Semua dipastikan mau meraih kesuksesan. Tapi satu hal yang kita ragukan, yang kita pertanyakan dalam hidup ini, mengapa banyak orang yang ingin menggapai harapan hidupnya, namun ia tidak sungguh-sungguh melakukan atau melalui jalan-jalan yang Tuhan persiapkan. Banyak orang mengambil jalan pintas untuk meraup sebuah keuntungan, untuk memperoleh sebuah tahta atau jabatan, namun tidak jalan yang tepat. Ada lewat suap, ada lewat pendanaan secara diam-diam, ada juga dengan cara-cara tersendiri. Semua orang bisa meraihnya itu, tapi banyak yang mengalami kegagalan. Mengapa terjadi kegagalan dalam hidup? Ini dikarenakan tidak adanya konsekuensi atau kesungguhan manusia untuk meraih sebuah keberhasilan. Kegagalan juga disebabkan oleh ketidakmampuan melakukan sesuatu untuk mencapai keberhasilan. Namun kegagalan bisa terjadi dikarenakan kemalasan, ketidakadanya semangat hidup, bahkan saat kita mau meraih keberhasilan, kita tersandung oleh keinginan daging, keinginan jiwa, keinginan tubuh. Terkadang kita tidak mampu untuk mengimbangi keinginan roh, keinginan hati kita kepada Tuhan, karena terlalu banyak, terlalu syarat dengan keinginan daging kita. Pada akhirnya kita akan mengalami sebuah kekecewaan, kegagalan, ketidakberhasilan sama sekali, karena kita tidak sungguh-sungguh mempersiapkan diri ke sana. Saudaraku, bagaimana cara yang kita tempuh supaya kita bisa meraih kebahagiaan kelak yang sudah Tuhan persiapkan? Kita harus percaya bahwasanya panggilan Tuhan untuk kita bersama-sama ada.
Suara Tuhan ada, tapi kita acap kali menutup telinga kita pada suara Tuhan. Kita hanya membuka hati, jiwa dan telinga pada suara-suara dunia, gosip-gosip, cerita-cerita khayal, dan semua yang berkaitan dengan Tuhan sering terlupakan. Bahkan beberapa kali hamba-hamba Tuhan menyampaikan supaya umatnya, bangsanya, jemaatnya, kita semua mendahulukan Tuhan. Tapi semua itu bagaikan fata morgana, ilusi, cerita-cerita, bahkan tidak kita gubris sama sekali. Para hamba pun kecewa, bahkan sedih, tak jarang meneteskan air mata. Mengapa? Karena berita tentang Tuhan sering ditutup, dibekukan dalam hatinya. Israel salah satu bangsa terpilih menjadi bangsa Tuhan, tapi bangsa ini sering menutup pintu hatinya, menutup matanya, menutup telinganya kepada Tuhan. Mereka sering mempermainkan Tuhan ibarat sebuah topeng, atau mereka sering bersandiwara dalam hidup ini. Mereka acap kali mengagungkan mereka bangsa yang terberkati, bangsa pilihan Tuhan, tapi dalam tubuhnya kasih tiada sama sekali. Ketekunan, ketaatan pada Tuhan sering mereka terlantarkan. Allah sering kecewa, bahkan marah pada perbuatan bangsa tersebut. Kali ini melalui Zakaria, bangsa itu diingatkan. Dia katakan, begini firman Tuhan, kembalilah kepadaku. Katakanlah kepada umatku, kata Tuhan, supaya mereka jangan larut dalam jalan-jalan yang sesat. Mereka jangan bersembah sujud lagi pada ilah-ilah lain. Sebab aku Allah yang sempurna, Allah yang tidak menginginkan ada ilah lain. Tapi bangsa itu sering tuli. Tapi Allah tidak sabar. Tuhan selalu menunggu bertobatnya, kembalinya orang-orang jahat. Tuhan tidak langsung menghukum. Jalan kehidupan masih Tuhan buka untuk umatnya. Saudaraku, sekarang firman ini akan sampai pada kita. Kita harus bertobat dari segala perbuatan kita yang jahat. Lupakanlah segala dosa-dosa di hadapan Tuhan. Datanglah pada Tuhan, bersujudlah dan katakanlah, Tuhan, aku mohon ampun dosa. Terimalah aku kembali. Perkenankan aku masuk dalam kerajaan-Mu. Tuhan tidak pernah menutup pintu, menutup jalan, apalagi kerajaannya pada orang-orang yang datang mencarinya. Carilah Tuhan selagi berkenan, dan lupakanlah dan tinggalkanlah semua dosa-dosa dan keinginan hatimu, keinginan dagingmu, keinginan dunia ini. Kita percaya di dalam Tuhan, di dalam Yesus Roh Kudus, kita beroleh ketentraman, keselamatan, dan keteduhan jiwa. Mari kembali pada Tuhan. Biarlah yang kurang selama ini kita tinggalkan, kita lupakan, kita masuk dalam hidup yang baru di dalam Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, dan itu menguatkan kami melakukan semua kegiatan kami, aktivitas kami untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sukses bagi selalu. Amin.